Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok geografi penduduk, akan membahas materi mengenai fertilitas. Nah, untuk penjelasan selengkapnya silahkan disimak video berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fertilitas. Nah, fertilitas ini merupakan komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Nah, fertilitas ini ialah juga kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita. Nah, yang kedua ini ada konsep-konsep fertilitas. Nah, dalam buku dasar-dasar demografi terbitan FEUI dijelaskan konsep-konsep penting yang harus dipegang dalam mengkaji fenomena fertilitas diantaranya. Yang pertama yaitu lahir hidup. Menurut WHO adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal bernafas, ada denyut jantungnya, atau tali pusar, atau gerakan-gerakan otot. Nah, yang kedua ini adalah lahir mati, yaitu kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, yang ketiga ini ada abortus, yaitu kematian bayi dalam kandungan dengan umur kurang dari 28 minggu. Nah, abortus ini ada dua macam, yaitu yang pertama itu yang disengaja dan tidak disengaja. Nah, abortus yang disengaja ini biasanya kita kenal itu dengan istilah aborsi, dan yang tidak disengaja ini biasanya kita kenal dengan sebutan keguguran. Nah, yang keempat ini ada masa reproduksi. Masa reproduksi ini ialah masa di mana perempuan melahirkan yang disebut juga usia subur, yaitu sekitar umur 15 hingga 49 tahun. Nah, menurut tim Kompre Angkatan 51 memiliki konsep yang agak berbeda terkait kematian bayi, yakni yang pertama itu kematian bayi intrauterin di dalam kandungan ibu, terdiri dari ada abortus atau kematian janin menjelang dan sampai pada kandungan berumur 16 minggu. Selanjutnya itu ada imatur, kematian janin antara umur kandungan di atas 16 minggu sampai 28 minggu. Yang ketiga ini ada prematur, kematian janin di dalam kandungan pada umur kandungan di atas 28 minggu hingga waktu lahir. Nah, yang kedua ini yaitu kematian bayi ekstrauterin atau di luar kandungan ibu. Nah, terdiri dari lahir mati. Nah, jika bayi yang lahir setelah cukup masanya tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, yang kedua ini ada kematian baru lahir atau kematian endogen. Nah, kematian ini yaitu kematian sebelum bayi berumur 1 bulan yang biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa bayi sejak lahir. Yang ketiga ini ada kematian lepas baru lahir, yaitu kematian bayi setelah berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun yang biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan luar. Nah, ada macam-macam lagi nih konsep-konsep fertilitas. Yang pertama itu ada fekunditas. Nah, fekunditas ini ialah kemampuan secara potensial seorang wanita untuk melahirkan anak. Nah, ada juga sterilisasi. Sterilisasi ini ialah ketidakmampuan seorang pria atau wanita dalam menghasilkan suatu kelahiran. Nah, yang terakhir ini ada natalitas. Natalitas ini itu kelahiran yang merupakan komponen dari perubahan. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas. Nah, faktor yang pertama itu faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan kelamin atau intercourse variable. Yang pertama itu ada macam-macam lagi, faktor yang mengatur dan meniadakan hubungan kelamin. Yang pertama, umur mulainya hubungan kelamin adalah umur terjadinya hubungan kelamin antara individu pria dan wanita yang terikat dalam suatu lembaga perkawinan dengan berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing individu. Yang kedua, itu selibat permanen, yaitu wanita yang tidak pernah melakukan hubungan kelamin, misalnya wanita yang tidak ingin menikah sehingga tidak terjadi hubungan seksual. Nah, yang ketiga ini adanya lamanya masa reproduksi. Sesudah atau diantaranya masa hubungan kelamin yaitu bila pasangan suami istri bercerai atau salah satunya meninggal dunia
sehingga tidak terjadi hubungan seksual yang dapat menyebabkan fertilitas. Nah, yang kedua itu faktor yang mengatur kemungkinan untuk terjadinya hubungan kelamin. Yang pertama ini ada abstinensia sukarela, atau pasangan suami istri bersedia tidak melakukan hubungan kelamin, misal dalam keadaan masa berpuasa dan menstruasi. Yang kedua ini berpantangan karena terpaksa atau abstinensia terpaksa, itu karena sakit, impotensi, atau bisa sementara. Nah, wanita yang mengalami penyakit impotensi merupakan efek samping dari KB, sehingga jika terjadi kehamilan dapat menyebabkan kematian ibu dan anak. Yang ketiga ini ada frekuensi hubungan seksual. Nah, berapa sering melakukan hubungan seksual? Frekuensi hubungan seksual juga sangat tergantung pada kondisi wanita. Semakin jarang hubungan frekuensi seksual pada pasangan, semakin tidak sehat pernikahan tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing kebutuhan ada yang tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan rasa frustasi karena kurangnya perhatian dari pasangan tentang hubungan seksual. Frekuensi berhubungan seksual idealnya berkisar antara 2 hingga 4 kali dalam 1 minggu. Nah, yang kedua ini ada faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya konsepsi atau conception variable. Yang pertama ini, kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor yang tidak disengaja. Nah, gangguan masa subur misalnya karena kelainan indung telur atau gangguan hormonal. Terus kelainan mekanis yang menghubungkan pembuahan, misalnya kelainan tuba, endometriosis, flor albus, stenosis kanalis cervicalis, dan gangguan spermatogenesis misalnya penyakit testis, kelainan endokrin, kelainan mekanis sehingga sperma tidak bisa dikeluarkan ke dalam puncak vagina, yaitu impotensi. Nah, yang kedua ini ada penggunaan jenis metode kontrasepsi. Ada kontrasepsi hormonal, kontrasepsi non-hormonal, dan kontrasepsi alami. Nah, yang ketiga ini kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disengaja. Nah, contohnya ini ada sterilisasi, IUD, suntik KB, obat-obatan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kelahiran atau gestation variable. Yang pertama itu kematian janin yang disebabkan oleh faktor yang tidak sengaja, misalkan keguguran atau bayi lahir cacat. Yang kedua ini ada kematian janin oleh faktor-faktor yang disengaja atau aborsi. Baumgart menjelaskan dalam The Social Science Encyclopedia bahwa hanya 4 faktor yang berperan besar, kurang lebih sekitar 96% terhadap angka fertilitas di berbagai kalangan masyarakat. Nah, 4 faktor tersebut itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada proporsi atau lamanya wanita usia reproduksi terlibat hubungan kelamin. Yang kedua itu lamanya infekuindabilitas postpartum. Nah, yang ketiga ini ada praktik penggunaan metode kontrasepsi dan tingkat efektivitasnya. Nah, yang keempat ini ada banyaknya aborsi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang usia ibu. Nah, usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Nah, klasifikasi umur nih antara lain. Yang pertama itu ada masa prenatal, yaitu sejak konsepsi sampai lahir. Yang kedua itu ada masa neonatus, yaitu dari lahir sampai usia 2 minggu. Yang ketiga ini ada masa bayi, 2 minggu hingga umur 2 tahun. Yang keempat ini ada masa kanak-kanak awal, umur 2-6 tahun. Selanjutnya masa kanak-kanak akhir, 6-10 atau 11 tahun. Terus ada pubertas atau prodolescence, sekitar umur 10 hingga 12 atau 13 tahun. Ketujuh ada masa remaja, dari umur 13 atau 14 tahun hingga umur 21 tahun. Masa remaja akhir, umur 17 hingga 21 tahun. Selanjutnya ada masa dewasa awal 21 hingga 40 tahun, masa setengah baya 40 hingga 60 tahun, dan masa tua 60 tahun atau lebih. Nah, selanjutnya ini ada usia pertama kali menikah. Usia pertama kali menikah dalam suatu pernikahan berarti umur pertama kali melakukan hubungan seksual antara individu pria dan wanita.
yang terikat dalam suatu lembaga perkawinan dengan berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing individu. Nah, usia pertama kali menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Nah, usia muda ini ditinjau dari segi kesehatan, yaitu dapat meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, setiap persalinan, dan nifas. Nah, selain itu, bagi perempuan meningkatkan resiko kaservis karena hubungan seksual dilakukan pada saat secara anatomi sel-sel cervix belum matur. Bagi bayi, resiko melakukan hubungan seksual pertama di usia muda dapat terjadinya kesakitan dan kematian meningkat. Meningkatnya usia pertama melakukan hubungan seksual ibu disebabkan oleh berbagai kemungkinan seperti meningkatnya pendidikan, meningkatnya penerimaan informasi dari berbagai media massa, dan meningkatnya pengembangan pekerjaan dan karir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan jenis kontrasepsi. Nah, yang pertama ini ada metode kontrasepsi hormonal. Nah, kontrasepsi hormonal ini ialah kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah, berikut ini jenis-jenisnya metode kontrasepsi hormonal. Yang pertama ini ada pil KB. Pil KB merupakan jenis kontrasepsi oral yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron dalam bentuk tablet untuk menghambat pelepasan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone, yaitu untuk memacu pertumbuhan dan kematangan folikel atau sel telur dalam ovarium dan juga berpengaruh pada peningkatan hormon estrogen pada wanita. Nah, kontrasepsi ini protektif terhadap kanker ovarium, kehamilan ektopik, penyakit radang panggul, dan anemia. Selain itu juga dapat mengurangi kram menstruasi dan nyeri. Nah, pil KB ini bekerja dengan cara mengentalkan lendir leher rahim sehingga sperma akan sulit masuk dan mencapai sel telur. Nah, lapisan dinding rahim juga akan diubah sehingga tidak siap menerima dan menghidupi sel telur yang telah dibuahi. Nah, selain itu juga dapat mencegah indung telur melepaskan sel telur setiap bulannya atau ovulasi. Nah, yang kedua ini ada suntik KB. Nah, suntik KB ini itu kontrasepsi suntik, terdiri dari ada dua jenis suntik, yaitu yang pertama itu suntik 1 bulan dan yang kedua itu suntik 3 bulan. Nah, yang suntik 3 bulan ini merupakan suntik yang mengandung DMPA atau Depo-Provera. Nah, kerugian ini berisiko kanker payudara dan meningkatkan osteoporosis karena terjadinya penurunan densitas tulang. Nah, yang ketiga ini ada implan atau susuk. Nah, implan ini merupakan alat kontrasepsi yang disisipkan di bawah kulit. Efektif mencegah kehamilan dengan cara mengalirkan secara perlahan hormon yang di bawahnya. Selanjutnya, hormon akan mengalir ke dalam tubuh lewat pembuluh-pembuluh darah. Hormon yang terkandung dalam implan ini adalah levonorgestrel atau LNG, yakni hormon yang berfungsi menghentikan suplai hormon estrogen yang berfungsi mendorong pembentukan lapisan dinding lemak dan dengan demikian menyebabkan terjadinya menstruasi. Implan terkandung hormon lebih sedikit daripada pil dan suntik. Nah, yang kedua ini ada metode kontrasepsi non-hormonal. Nah, kalau kontrasepsi non-hormonal ini yaitu kontrasepsi yang tidak mengandung hormon. Di antaranya itu yang pertama ada alat kontrasepsi dalam lahir atau AKDR. Nah, AKDR ini dikenal dengan IUD atau intrauterine device. Merupakan kontrasepsi non-hormonal yang dipasang di rahim. Nah, AKDR ini merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, terdiri dari bahan plastik polietilen, ada yang dililit oleh tembaga dan ada yang tidak. Beberapa jenis alat KB yang bekerja dari dalam rahim untuk mencegah pembuahan sel telur oleh sperma. Salah satunya ialah spiral, yang bisa bertahan dalam rahim dan terus menghambat pembuahan sampai 10 tahun lamanya. Nah, setelah itu harus dikeluarkan dan diganti. Bahan spiral yang paling umum digunakan ialah plastik atau plastik bercampur tembaga. Nah, yang kedua ini ada kontrasepsi mantap.
Kontrasepsi mantap ialah suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran telur pada perempuan atau saluran sperma pada laki-laki. Kontap adalah salah satu cara kontrasepsi untuk mengakhiri kelahiran yang dikenal dengan dua macam, yaitu kontap pria atau MOP atau vaksektomi dan kontap wanita atau MOW atau tubektomi. Nah, metode operasi wanita atau MOW adalah tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati sel telur. Dengan demikian, sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma laki-laki sehingga tidak terjadi kehamilan. Cara yang dilakukan dengan mengoklusi, mengikat, dan memotong atau memasangkan cincin tuba falopi, maka sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Nah, yang kedua ini ada metode operasi pria, yaitu MOP. Adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria, enggan melakukan oklusi vas deferens sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilitas penyatuan dengan ovum tidak terjadi. Tindakan oklusi dilakukan terhadap kedua saluran mani sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga tidak dapat menyebabkan kehamilan. Nah, yang ketiga ini ada kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet sebagai salah satu metode kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan dan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggam. Cara kerjanya ialah menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis, sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Selain itu, untuk mencegah penularan mikroorganisme infeksi menular seksual IMS termasuk HBV dan HIV atau AIDS dari satu pasangan kepada pasangan yang lain, khusus kondom yang terbuat dari lateks dan vinil. Dan yang ketiga ini ada metode kontrasepsi alami. Yang pertama ini contohnya ada senggama terputus atau coitus interruptus. Nah, metode kontrasepsi alami ini melalui senggama terputus dilakukan dengan cara menarik penis yang sedang ereksi dari vagina sebelum ejakulasi guna mencegah sperma masuk ke vagina. Oleh sebab itu, perlu pengetahuan dasar pria. Efektivitas pada penggunaan yang sempurna, angka kehamilan diperkirakan sekitar 4%, sedangkan pada penggunaan yang biasa mencapai 19%. Sementara keuntungan yang diperoleh itu nyaman, tidak memerlukan biaya, tidak menggunakan obat dan alat. Sedangkan kerugian dari metode ini ialah tidak memberikan perlindungan terhadap IMS dan angka kehamilan tinggi. Nah, sperma ini bisa terdapat di dalam cairan praejakulasi. Nah, yang kedua ini ada metode amenorrhea laktasi atau MALT. Nah, metode ini ialah metode berkah alamiah yang bersifat sementara dengan memberikan ASI secara eksklusif segera setelah melahirkan atau postpartum selama 6 bulan. Metode ini dapat memberikan perlindungan kepada ibu dari kehamilan berikutnya, yaitu terlalu dekat atau cepat dengan efektivitas 98,2% selama 9 atau 10 bulan. Karena pada masa tersebut ibu menyusui belum datang haid pasca persalinan. Nah, yang ketiga ini ada pantang berkala atau kalender. Nah, metode pantang berkala merupakan salah satu metode puasa senggama, di mana tidak melakukan hubungan badan selama kurun waktu kemungkinan dalam masa subur wanita. Salah satunya yaitu metode kalender, dengan melihat periode subur wanita yang berlangsung 3 hingga 15 hari selama siklus menstruasi. Tanda psikologis seperti lendir serviks, perubahan serviks, dan suhu tubuh mengindikasi kesuburan. Nah, yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang frekuensi hubungan seksual. Nah, frekuensi hubungan seksual mempengaruhi suatu perkawinan. Hal ini dikarenakan kebutuhan pasangan yang tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan frustasi karena kurang perhatian dari pasangan. Frekuensi hubungan seksual sering dilakukan dapat menyebabkan tingkat fertilitas yang tinggi. Pada keadaan normal, frekuensi hubungan seksual pada wanita tidak hamil berkisar antara 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sedangkan pada saat hamil, frekuensi dalam berhubungan seksualnya akan mengalami penurunan sehingga 1 hingga 2 kali dalam 1 minggu. Penurunan frekuensi dalam hubungan seksual ini bisa disebabkan karena kondisi fisik ibu hamil yang sering merasakan capek yang disebabkan pembesaran di daerah abdomen dibanding usia kehamilan yang masih muda.
Untuk materi selanjutnya ada ukuran-ukuran dasar fertilitas. Nah, ukuran-ukuran dasar fertilitas ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu ukuran yang sifatnya penampang lintang atau cross-sectional. Dalam 1 tahun sering disebut sebagai current fertility. Ukuran ini mencerminkan tingkat fertilitas dari suatu penduduk atau wanita pada jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, ukuran yang kedua itu ukuran longitudinal yang sifatnya mencerminkan riwayat kelahiran atau riwayat reproduksi. Yang pertama ada yearly performance current fertility. Ada CBR, GFR, ASFR, dan TFR. Yang pertama angka kelahiran kasar atau crude birth fertility, CBR. Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 orang penduduk dalam waktu 1 tahun. Rumusnya yaitu CBR sama dengan B per P kali konstanta. Keterangannya B itu angka kelahiran, kemudian P-nya itu jumlah penduduk, dan K-nya itu konstanta yang biasanya dikali 1000. CBR ini sifatnya sederhana karena tidak mempertimbangkan potensi penduduk yang mampu melahirkan. Yang menjadi pertimbangan adalah semua penduduk termasuk laki-laki, perempuan, anak-anak, dan penduduk lanjut usia. Nah, ini ada contoh soal mengenai angka kelahiran kasar. Contoh soalnya, banyaknya kelahiran di DKI Jakarta pada tahun 1970 adalah 182.880 bayi. Nah, banyaknya penduduk DKI Jakarta sebesar 4.546.942 pada pertengahan tahun 1970. Maka CBR-nya yaitu 182.880 per 4.546.942 penduduk dikali 1000, hasilnya 40,2. Jadi angka kelahiran kasar di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1970 sebesar 40 bayi per 1000 penduduk. Yang kedua ada angka kelahiran umum atau general fertility rate. Banyaknya kelahiran per 1000 wanita yang berumur 15-49 tahun atau 15-44 tahun. Jadi kalau tadi CBR semua penduduk dihitung, kalau ini cuma wanita yang berumur 15-49 tahun. Rumusnya hampir sama, B per penduduk, tapi ini penduduk wanita 15-49 tahun dikali konstanta yang biasanya 1000. Kelebihan dari general fertility rate ini, ukuran ini lebih cermat karena populasi yang dipertimbangkan adalah penduduk yang berpotensi melahirkan. Kalau kelemahannya yaitu belum mempertimbangkan potensi melahirkan yang berbeda antar kelompok umur. Kesuburan wanita meningkat sejalan dengan meningkatnya umur dan menurun kembali kira-kira pada usia 35 tahun. Nah, ini ada contoh soal general fertility rate. Contoh soalnya hampir sama seperti yang tadi, cuman kita di sini jumlah penduduk wanita berumur 15 sampai 49 tahun aja. Nah, itu berjumlah 1.165.680 orang. Hasilnya yaitu sekitar 159,9 dibulatkan jadi 160. Berarti angka kelahiran di DKI Jakarta pada tahun 1970 sebesar 160 kelahiran per 1000 wanita berumur 15 sampai 49 tahun. Yang ketiga ada angka kelahiran menurut kelompok umur atau age specific fertility rate. Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Rumusnya yaitu BI per PFL kali konstanta, di mana BI merupakan banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 1 pada suatu periode. Satu untuk kelompok umur 15 sampai 19, yang kedua untuk kelompok umur 20 sampai 24, dan untuk 7-nya untuk kelompok umur 45 sampai 49. PFI itu adalah jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur I. Kelebihan ASFR, ukuran ASFR lebih cermat daripada GFR karena memperhitungkan jumlah wanita menurut tingkat kesuburannya. Ukuran ASFR memungkinkan dilakukan studi fertilitas menurut kohort atau umur tertentu.
ASFR merupakan dasar perhitungan ukuran fertilitas yang selanjutnya TFR, GRR, dan NRR. Kelemahan ASFR ini diperlukan data rinci akan jumlah kelahiran menurut kelompok umur wanita. Data ini kadang tidak tersedia, terutama untuk negara berkembang di mana kualitas sumber datanya belum baik. Nah, pada perhitungan ASFR ini, kelompok umur 5 tahunan paling sering digunakan. Pola grafiknya seperti bentuk gunung, tidak simetris, dan hampir seperti bentuk kurva distribusi normal. Pola grafik untuk berbagai negara bentuknya hampir sama. Terus dapat menggambarkan rata-rata usia kawin wanita yang ditunjukkan oleh letak puncak kurva. Selanjutnya ada reproduktif history. Cumulative fertility ialah data kelahiran yang dikumpulkan merupakan kelahiran dari awal masa reproduksi sampai saat wawancara dilakukan. Yang pertama terdiri dari angka fertilitas total atau total fertility rate. Jumlah dari ASFR dengan catatan umur dinyatakan dalam 1 tahunan. Rumusnya yaitu TFR sama dengan 5 kali ASFRI. I itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pada akhir masa reproduksinya jika ibu tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Yang kedua ada gross reproduction rate atau angka reproduksi kotor. Jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 perempuan sepanjang masa reproduksinya dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Banyaknya perempuan yang dilahirkan oleh perempuan, rumusnya GRR sama dengan 5 kali ASFR F1 plus ASFR F2 plus ASFR F3 dan seterusnya. Keterangan ASFR FI sama dengan itu merupakan banyaknya bayi perempuan dari perempuan pada kelompok umur I per 1000 perempuan kelompok umur I. Selanjutnya ada net reproduction rate atau NRR, yaitu jumlah kelahiran bayi perempuan oleh sebuah core hipotesis dari 1000 perempuan dengan memperhitungkan kemungkinan meninggalnya perempuan tersebut sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Asumsinya bayi perempuan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas ibunya. Rumus NRR sama dengan 5 kali sigma ASFR. Yang keempat ada children ever born atau CEB sama dengan ALH, jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup. Mencerminkan banyaknya kelahiran sekelompok atau beberapa kelompok perempuan selama masa reproduksinya, disebut juga paritas. Kelebihan ALH ini mudah mendapatkan data bisa dari sensus atau survei. Kemudian tidak ada referensi waktu karena menyatakan jumlah ALH sejak wanita tersebut mulai masa reproduksinya sampai saat wawancara terjadi. Nah, untuk kelemahan ALH ini terkadang tidak akurat karena sering terjadi salah pelaporan, terutama umur atau usia ibu. Terus bersifat retrospektif sehingga ada faktor atau kecenderungan dalam melaporkan jumlah kelahiran terutama pada wanita berusia lebih tua. Kemudian kelemahannya kelahiran mati ikut dilaporkan dalam ALH karena tidak tahu apakah kelahiran yang dilaporkan adalah kelahiran mati atau kelahiran hidup. Kemudian ada child woman ratio atau CWR, rasio antara jumlah anak berusia di bawah 5 tahun 0 sampai 4 tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia reproduksi. Rumusnya CWR sama dengan P0 sampai 4 per perempuan 15 sampai 49 dikali konstanta 1000. Kelebihan CWR ini datanya mudah diperoleh karena publikasi sensus atau survei umumnya dalam bentuk kelompok umur. Kemudian rasio ini berguna untuk indikasi fertilitas pada luas area yang kecil. Kelemahannya yaitu yang pertama kualitas pelaporannya dipengaruhi oleh keakuratan pelaporan baik mengenai jumlah anak umur 0 sampai 4 tahun maupun umur si ibu. Kemudian dipengaruhi oleh tingkat mortalitas wanita dan kematian anak. Perlu diingat bahwa tingkat mortalitas anak ini lebih tinggi dibandingkan tingkat mortalitas dewasa.
Kemudian tidak memperhitungkan distribusi umur dari penduduk wanita. Ya, cukup sekian materi fertilitas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.